Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu kasus paling penting sekaligus paling tragis dalam sejarah ilmu saraf, kisah Henry Molaison, atau yang lebih dikenal sebagai pasien HM. Tanpa disengaja, hidupnya membuka salah satu rahasia terbesar otak kita, gimana cara kerja memori. Serius deh, tanpa dia, pemahaman kita soal ingatan gak akan pernah sama. Pernah kepikiran nggak sih soal ini? Kenapa ya kita tuh nggak akan pernah lupa cara naik sepeda, bahkan setelah bertahun-tahun nggak nyentuh sepeda sama sekali. Tapi kita bisa lupa nama orang yang baru aja kenalan 5 menit yang lalu. Pertanyaannya kelihatan simpel kan, tapi jawabannya, wah itu rumit banget. Dan sebagian besar terungkap berkat kisah hidup satu orang ini. Oke, kita mulai dari awal ya. Henry Molaison ini awalnya anak yang cerdas, sehat, normal-normal aja. Tapi sebuah insiden mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Semua berawal dari kecelakaan sepeda waktu dia umur 7 tahun yang bikin kepalanya cedera parah. 3 tahun kemudian kejang-kejang ringan mulai muncul. Nah, pas umurnya 16 tahun kondisinya makin parah. Jadi kejang grand mal. Itu kejang hebat yang bikin dia sering pingsan dan gak bisa hidup normal. Coba bayangin, di umur 27 tahun hidupnya udah kayak berantakan. Nggak bisa kerja, susah bersosialisasi, dan harus minum obat dosis tinggi terus-terusan yang bikin dia kayak orang linglung. Dia benar-benar putus asa dan rela mencoba apapun. Nah, keputusasaan inilah yang akhirnya membawa dia ke seorang ahli bedah saraf bernama Dr. William Scoville. Dr. Scoville ini nawarin solusi yang radikal dan pada waktu itu sangat-sangat eksperimental. Jadi, tanggal 1 September 1953, Dr. Scoville melakukan prosedur yang ya bisa dibilang nekat. Dia ngebor 2 lubang di dahi Henry, lalu pakai alat penyedot kecil untuk mengangkat 2 bagian otak di kedua sisi. Masalahnya, waktu itu para ilmuwan belum paham-paham banget fungsi bagian-bagian ini. Scoville cuma berteori kalau area inilah sumber kejangnya Henry. Dan inilah bagian-bagian yang diangkat itu, hipokampus, amigdala, dan korteks entorhinal. Mungkin namanya kedengaran asing ya, tapi pengangkatan bagian-bagian inilah yang nantinya memicu konsekuensi yang gak terduga sama sekali dan mengubah pemahaman kita tentang otak untuk selamanya. Operasinya berhasil menghentikan kejang-kejangnya. Jadi secara teknis, ini sebuah kesuksesan. Tapi keberhasilan itu ada harganya. Dan harganya mahal banget. Henry terbangun dalam sebuah realitas baru yang aneh yang menjebaknya di satu momen untuk selamanya. Gini ceritanya, setelah operasi, seorang perawat masuk ke kamar Henry dan menyapa dia. Henry, yang emang dasarnya ramah, ngebales sapaannya dengan sopan. Sampai di sini, semua kelihatan normal. Tapi pas perawat itu keluar sebentar, terus masuk lagi cuma 5 menit kemudian, Henry ngeliatin dia seolah-olah mereka belum pernah ketemu sama sekali. Buat Henry, ini adalah pertemuan pertama mereka. Setiap momen adalah momen yang baru. Kondisi Henry ini secara resmi disebut amnesia anterograd parah. Artinya gini, ingatan masa lalunya sebelum operasi, kayak masa kecilnya, nama orang tuanya, sebagian besar masih ada. Tapi kemampuannya untuk membentuk, untuk menyimpan ingatan baru, itu hilang total. Lenyap. Analogi ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Otak Henry itu bisa memproses informasi saat ini, kayak RAM di komputer. Tapi dia nggak bisa nyimpen informasi itu ke hard drive. Begitu perhatiannya teralihkan sedikit aja, informasinya hilang. Selamanya, dia hidup di masa kini yang abadi. Secara mental, dia terjebak di umur 27 tahun. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Masuklah seorang psikolog bernama Dr. Brenda Milner. Dia sadar betapa pentingnya kasus HM ini, jadi dia merancang serangkaian eksperimen cerdas yang bakal mengubah segalanya. Tugasnya kelihatannya simpel, tapi sebenarnya susah banget. Henry diminta buat menjiplak gambar bintang. Satu-satunya aturan, dia nggak boleh lihat tangannya langsung, cuma boleh lihat pantulannya di cermin. Ini susah banget loh, karena gerakan tangan kita jadi kebalik. Dan coba lihat hasilnya. Hari pertama, Henry jelas kesulitan banget. Di hari kedua, dia sama sekali nggak ingat pernah ngerjain tugas itu. Dia bahkan bilang, saya belum pernah melakukan ini. Tapi yang aneh, tangannya bikin lebih sedikit kesalahan. Dan di hari ketiga, dia ngegambarnya nyaris sempurna. Dan ini bagian paling gilanya. Setelah menyelesaikan tugas itu dengan gampang, Henry berkomentar, "Wah, ternyata ini nggak sesulit yang saya kira ya." Otaknya telah belajar sebuah keterampilan baru tanpa pikiran sadarnya mengingat satupun pelajaran sebelumnya.
Penemuan yang luar biasa ini membuktikan sesuatu yang revolusioner. Ingatan itu bukan satu hal tunggal. Ternyata otak kita punya setidaknya 2 sistem memori yang terpisah, yang beda dan bekerja secara paralel. Jadi, ini dia poin kuncinya. Otak kita punya 2 jalur memori. Pertama, memori deklaratif. Ini ingatan soal apa? Fakta, nama, kejadian. Jalur ini bergantung sama hipokampus, bagian yang diangkat dari otak Henry. Makanya dia nggak bisa ingat nama perawat atau tugas gambar bintang. Terus yang kedua, ada memori prosedural. Ini ingatan soal bagaimana. Keterampilan motorik, inilah jalur yang kita pakai buat naik sepeda. Jalur ini pakai bagian otak lain yang masih utuh di otak Henry. Jadi tubuhnya bisa belajar meskipun pikirannya nggak akan pernah ingat. Henry Molaison hidup 55 tahun lagi setelah operasinya. Hidupnya adalah sebuah pengorbanan yang sunyi, tapi kontribusinya bagi ilmu pengetahuan itu nggak ternilai harganya. Coba deh bayangin realita hidupnya. Selama lebih dari setengah abad, orang-orang yang merawat dia, yang dia temui setiap hari, selalu jadi orang asing baginya setiap pagi. Setiap hari. Mungkin cerita yang paling bikin nyesek itu soal pamannya. Setiap kali ada yang ngasih tahu dia kalau pamannya udah meninggal, dia akan ngerasain kesedihan yang sama dalamnya. Seolah-olah dia baru pertama kali dengar berita itu. Dan besoknya, dia lupa lagi, hanya untuk merasakan sakit yang sama kalau dikasih tahu lagi. Angka ini, 2401. Setelah Henry meninggal di usia 82 tahun, otaknya yang jadi sumber penderitaan sekaligus penemuan besar itu menjadi hadiah terakhirnya untuk sains. Otaknya dibekukan dan diiris dengan sangat hati-hati menjadi 2401 lapisan tipis yang kemudian dipindai secara digital menciptakan peta 3D yang memungkinkan para ilmuwan di seluruh dunia untuk mempelajari otak paling terkenal dalam sejarah dengan detail yang luar biasa. Kisah HM ini memaksa kita untuk bertanya, apa sih yang lebih penting bagi identitas kita? Ingatan kita tentang siapa kita atau kemampuan kita untuk melakukan sesuatu? Henry secara nggak sengaja menukar yang pertama dengan yang kedua. Kalau Anda harus memilih, apakah Anda rela menukar sebuah ingatan berharga dengan kemampuan untuk menguasai keterampilan baru secara instan? Ini adalah sebuah pemikiran yang patut kita renungkan, semua berkat pengorbanan seorang pria dengan tombol save yang rusak.